Selamat pagi mahasiswa semua, bertemu lagi dengan saya Imam Ahmad dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai pemaragrapan, paragraf di dalam bahasa Indonesia. Apa itu paragraf? Kita akan bahas di sini dan bagaimana atau apa jenis-jenisnya, bagaimana contohnya kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Pemaragrapan dalam bahasa Indonesia. Apa itu paragraf? Paragraf adalah dalam tataran bahasa seperti ini, yaitu ada morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Artinya apa? Paragraf merupakan tataran tertinggi. Dalam tataran linguistik, paragraf ini sering dikatakan ada lebih tingginya yaitu wacana. Jadi paragraf yaitu, nah di sini ada definisinya, bagian wacana. Tadi ada yang paling tinggi itu wacana setelah paragraf. Dari itu paragraf disebut sebagai bagian wacana yang mengandung satu tema pokok ditandai dengan permulaan baris yang agak menjorok ke dalam atau spasi yang lebih besar. Jadi ketika ditulis permulaannya itu awalnya menjorok atau spasi lebih besar apabila tidak menjorok. Dengan paragraf berikutnya jika digunakan tulisan bentuk lurus. Nah ya, jadi bagian wacana. Nah, paragraf itu dengan kata lain diartikan sebagai kumpulan kalimat juga. Jadi paragraf itu adalah kumpulan kalimat. Paragraf pasti kumpulan kalimat. Namun kumpulan kalimat belum tentu menjadi satu paragraf. Saya ulangi, paragraf itu pasti kumpulan kalimat. Namun kumpulan kalimat belum tentu dapat menjadi satu paragraf. Mengapa? Karena ada tema yang sama, ada tema yang harus sama, ada ide pokok yang harus sama. Jadi ketika ide pokoknya sama, itu menjadikan paragraf kumpulan kalimat ini menjadi satu paragraf. Apabila ide pokoknya berbeda, ya tidak bisa menjadi satu paragraf. Nah, kita akan lihat. Ini adalah diartikan juga sebagai seperangkat kalimat yang membicarakan satu gagasan atau topik. Paragraf terdiri atas ada yang namanya pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas, disingkat PP. Jadi paragraf itu ada satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Jadi PU diartikan sebagai inti persoalan atau gagasan yang ingin disampaikan. Sebenarnya hanya ada satu pikiran utama. Dan yang lainnya, kalimat lainnya itu berupa penjelas. Dan bisa jadi ada terakhirnya itu penegas. Jadi struktur dari paragraf itu bisa 3 hal ini, atau memang hanya 2, yaitu pikiran utama dan pikiran penjelas. Bisa diakhiri dengan penegas. Nah, penegas ini nanti kita akan bahas selanjutnya, karena ada juga yang menjelaskan bahwa penegas ini adalah pikiran utama juga, sehingga kedepannya akan disebut sebagai paragraf campuran. Yang intinya, yang kalimat utamanya ada di awal dengan di akhir. Nah, itu kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah unsur paragraf. Pikiran utama, pikiran penjelas, dan penegas. Nah, ini contoh. Contoh dari sebuah paragraf. Kita akan analisis paragraf ini. Kita akan coba analisis paragraf ini dengan saksama. Sampah selalu saja menjadi masalah. Nah, ini ada yang dimerahi ya, sengaja di negeri kita. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula jalan pemecahannya dirancang. Namun, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Pada waktu seminar-seminar itu berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Hal ini mengundang keprihatinan karena masalah sampah banyak sedikitnya mempunyai kaitan dengan masalah pencemaran air dan banjir. Jadi, selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pengolahan sampah itu belum dapat dikelola dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Kita akan lihat strukturnya, ini betul satu paragraf. Mengapa? Karena yang dimerahi terlihat ada masalah sampah. Ide pokoknya berarti tentang masalah sampah. Satu ide pokok, berarti betul. Ini bisa digabungkan menjadi satu paragraf, kumpulan kalimat ini. Kita lihat struktur pembangun dari paragraf ini. Yang pertama ada PU.
pikiran utama. Ada di awal, di kalimat pertama. Sampah selalu saja menjadi masalah di negeri kita. Selanjutnya dijelaskan dengan pikiran penjelas. Ini ada pikiran penjelasnya nih. Banyak berkali-kali masalahnya. Keterbatasan yang dimiliki tetap menjadi sampah sebagai masalah. Pada waktu seminar penimbunan sampah masih terjadi. Hal itu mengundang keprihatinan. Nah, itu masih pikiran penjelas. Dan terakhir ada penegas. Jadi, nah ada kata kuncinya. Ada jadi selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dikelola dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Kita lihat berarti struktur pembangunnya, yaitu mulai dari pikiran utama, pikiran penjelas, sampai terakhir penegas. Nah, ini paragraf yang baik. Ada pikiran utama, beberapa pikiran penjelas, diakhiri dengan penegas. Walaupun memang tidak semua paragraf harus ada penegasnya. Tapi semua paragraf harus ada pikiran utama dan beberapa pikiran penjelasnya. Nah, kita lihat syarat paragraf. Jadi paragraf itu mempunyai syarat kesatuan dan kepaduan. Harus satu dan harus padu. Kesatuan ini berkaitan dengan ide. Idenya harus satu ide pokok atau harus satu pikiran utama. Seperti contoh ini contoh yang salah. Seharusnya tidak begini gitu ya. Jateng sukses. Kata-kata itu meluncur gembira dari pelatih Regu Jateng selesai pertandingan final kejurnas tinju amatir Minggu malam di Gedung Olahraga Jateng Semarang. Nah, ini berbicara mengenai tadi ya tinju. Kota Semarang terdapat di pantai utara Pulau Jawa. Nah, tiba-tiba menjelaskan mengenai Kota Semarang. Walaupun tadi di awal memang ada tentang Jateng gitu ya. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai Semarang gitu ya, Gedung Olahraga Jateng di Semarang. Tiba-tiba membahas mengenai Kota Semarang terdapat di pulau. Artinya tidak satu pikiran yang utuh, tidak satu pikiran utama yang sama. Berarti ini tidak bersatu di dalam pikiran utama atau di dalam idenya. Nah, ini salah. Contoh lainnya, yaitu contoh berkaitan dengan kepaduan. Jadi kalau padu, apabila padu itu berkaitan dengan kata hubungnya. Apabila kata hubungnya yang dipakai itu tidak benar, akan menjadikan tidak padu. Contoh ya, belum ada isyarat jelas bahwa masyarakat sudah menarik tabungan deposito mereka. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mulai goncang, menampung serbuan para pemburu saham. Agaknya, pemilik-pemilik uang berusaha meraih sebanyak-banyaknya saham yang dijual di bursa. Oleh karena itu, Bursa Efek berusaha menampung minat pemilik uang yang menggebu-gebu. Akibatnya, indeks saham harga gabungan ISHG dalam tempo cepat melampaui angka 100%. Bahkan kemarin ISHG itu meluncur di tingkat 101,828%. Nah, ini kita lihat di awal itu tidak padu. Jadi di awal masyarakat menarik tabungan tiba-tiba membahas ke ISHG. Nah, ini contoh yang tidak padu. Nah, jenis paragraf. Sekarang kita akan membahas mengenai jenis paragraf. Tadi kan paragraf itu harus padu dan harus satu tema utama. Dengan struktur pembangun yaitu pikiran utama, pikiran penjelas, dan penegas. Nah, jenis paragraf memiliki beberapa jenis yaitu berdasarkan pola pikir, cara menjelaskan gagasan, dan berdasarkan tujuan. Kita akan lihat yang pertama adalah berdasarkan pola pikir. Jadi ada paragraf deduktif. Yang pertama, yaitu deduktif itu yang pikiran utamanya di awal. Dan diikuti dengan beberapa pikiran penjelas. Kita lihat, contohnya akibat krisis ekonomi, harga sebagian bahan pokok bergerak naik. Nah, apa yang bergerak naik? Beras yang setahun lalu harganya berapa gitu ya. Gula pasir, minyak kelapa, demikian juga. Nah, pola seperti ini disebut pola paragraf deduktif. Nah, ada juga pola berdasarkan pola pikir lainnya, yaitu yang kedua ada induktif. Induktif itu pikiran utamanya di akhir, atau sebenarnya kita bisa sebut penegas. Di akhirnya ada penegas, tapi di awalnya tidak ada pikiran utama. Contohnya, dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang dibutuhkan seseorang belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan orang lain. Di samping itu,
Suatu kebutuhan yang bisa dicapai oleh seseorang belum tentu bisa dicapai orang lain. Dengan demikian, dari waktu ke waktu kenyataan seperti itu akan selalu ada. Sehingga kemungkinan terjadinya konflik akibat perbedaan tersebut akan selalu ada. Nah ini terakhirnya ada penegas, berarti disebut paragraf induktif. Selanjutnya ada campuran. Yang campuran itu di awalnya ada pikiran utama dan di akhirnya ada penegas. Di tengah-tengahnya pikiran penjelas tentunya. Nah contohnya seperti ini, semua manusia pasti akan mati. Para penguasa yang disebut kaisar, sultan, raja, atau presiden, meskipun hidup dengan fasilitas yang serba melimpah, mereka mati juga. Begitu pula para ahli bela diri yang setiap hari memperkekar otot-otot tubuhnya dengan macam-macam pelatihan dan menu makanan yang lengkap, akhirnya mati. Orang-orang suci mulai dari para nabi sampai kiai yang doanya selalu atau hampir dikabulkan Tuhan, tetapi doa untuk tidak mati tidak dikabulkan, tidak pernah terkabul. Jadi, nah terakhirnya ada jadi juga, jadi manusia di dunia ini tidak akan bisa hidup abadi. Nah, sedikit catatan, penegas di akhir itu atau apabila di awalnya tidak ada pikiran utama, berarti di akhirnya dinamakan pikiran utama, itu ditandai dengan kata-kata kunci seperti jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, nah itu adalah kata-kata kuncinya. Jadi ketika di akhir kalimatnya ada kata jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, berarti bisa jadi itu adalah paragraf induktif atau paragraf campuran. Nah, ada juga satu lagi yaitu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini bukan tidak ada, tetapi pikiran utamanya tersebar karena paragraf ini tidak ada di awal, tidak di akhir, tidak di tengah, tapi semuanya memang merupakan pikiran utama, tidak bisa dipisah-pisah. Contohnya ya, letak kampus universitas itu kurang lebih 100 meter dari bukit. Tepat di tengah kampus itu menjulang. Berhadapan dengan gedung itu, di setiap halaman gedung kuliah terdapat, nah itu menggambarkan satu kesatuan utuh dari gedung tersebut. Sehingga tidak bisa dipisah-pisah. Dan ini dinamakan paragraf deskriptif. Sebenarnya nanti ada di jenis yang akhir. Jadi yang akhir ada jenis paragraf yang salah satunya yaitu deskriptif. Kita akan lihat juga di sana. Nah selanjutnya ada berdasarkan cara menjelaskan gagasan. Ada gagasan itu dijelaskan secara generalisasi, bisa juga klasifikasi, bisa analogi, bisa juga dengan contoh. Nah, kita lihat ya. Paragrafnya yang pertama yaitu paragraf dengan generalisasi. Yaitu yang pertama paragrafnya itu memiliki pola khusus ke umum atau umum ke khusus. Contoh ya. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebab dari rumahlah anak-anak bisa belajar banyak hal, seperti berbicara, berjalan, merapikan main, dan sebagainya. Selain itu, prinsip-prinsip kehidupan juga bisa ditanamkan lewat pendidikan, entah dalam bentuk nasihat maupun dengan bentuk teladan. Nah ini di awal itu menjelaskan mengenai sekolah. Sekolah pertama bagi anak-anak, nah selanjutnya di rumahlah anak-anak bisa berbicara, berjalan, gitu ya. Selanjutnya dikhususkan dari umum ke khusus atau boleh sebaliknya dari khusus ke umum. Ini pola generalisasi. Yang kedua ada pola klasifikasi, yaitu diklasifikasikan, dikelompokkan. Contoh ya, berdasarkan pola pengembangannya paragraf atau alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1, 2, 3. Nah ini kan contohnya diklasifikasikan, dijeniskan. Nah sementara itu jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya terbagi atas 5 jenis. Nah, ini diklasifikasikan. Selanjutnya ada paragraf analogi. Analogi itu diperbandingkan antara satu hal dengan hal lainnya. Antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kita akan lihat ya. Melestarikan hutan sama seperti melestarikan rumah kita. Nah, hutan dengan rumah kita. Dianalogikan. Memang bagaimana hutan? Memang bagaimana rumah? Kita lihat. Sebab hutan merupakan tempat tinggal para hewan. Seperti halnya rumah yang merupakan tempat tinggal kita. Nah,
Jika rumah kita dirusak atau disalahgunakan, kita selaku pemilik tentu akan marah dan mengamuk. Begitupun juga para hewan saat hutannya dirusak. Nah, seperti ini adalah analogi. Paragraf dengan analogi. Selanjutnya adalah paragraf dengan contoh. Tentu diberikan contoh-contoh. Kita lihat ya. Koran-koran bekas ternyata bisa dikreasikan menjadi kerajinan tangan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, gitu kan. Misalnya saja tempat pensil. Koran-koran bekas tersebut mesti dibuat dahulu menjadi bubur kertas. Lalu kemudian ditempelkan ke gelas bekas ataupun paralon bekas. Selain itu, tempat pensil tersebut dijemur lalu kemudian dicat. Jika ingin lebih indah dan menarik, tempat pensil dari kertas koran tersebut bisa diberi hiasan apapun sesuai dengan selera. Nah, ini kan bisa seperti ini. Paragraf contoh. Nah, sedangkan paragraf berdasarkan fungsi terbagi atas 5 jenis, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Dan ini bisa disingkat menjadi kata depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Kita akan lihat yang pertama, paragraf deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan. Jadi menggambarkan, melukiskan sesuatu dengan kata-kata. Itu disebut deskripsi. Contoh, Pantai Nusa Penida memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendambakan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, bentangan lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Penida juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Penida sebagai tujuan wisata alternatif. Nah, ini contoh menggambarkan keindahannya. Ini terlihat biasanya di novel-novel. Di novel seringkali menggambarkan tempat atau menggambarkan suasana mencekam atau suasana lainnya itu lewat kata-kata. Nah, itu menggambarkan. Selanjutnya ada eksposisi, yaitu menjelaskan. Beda tadi menggambarkan sehingga timbul imajinasi dengan menjelaskan sehingga timbul pemahaman terhadap hal tersebut. Contoh ya, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Nah, dijelaskan. Ketika orang membaca, wah, saya paham. Beda dengan tadi ketika orang membaca, terbayang. Itu deskriptif. Ini eksposisi. Selanjutnya ada persuasi. Membujuk atau mengajak, meyakinkan. Itu persuasi. Contoh, tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil dengan tenang tanpa digoda rasa malu. Nah, oleh karena itu, marilah, nah kata mari ini, kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan. Nah, ada kata mari, ada kata ayo, atau memang tidak ada tetapi tujuannya untuk mengajak. Itu persuasi. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi berisi ide atau gagasan, diikuti alasan yang meyakinkan. Contoh ya, jumlah anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Mereka memenuhi jalan-jalan utama di pusat kota dengan segala tingkah dan aksinya. Berbagai macam cara mereka lakukan agar dapat bertahan hidup di jalanan. Mereka berkeliaran di jalan. Fenomena seperti ini mulai tampak menggejala ketika krisis ekonomi negara kita. Krisis yang berkepanjangan menjadi penyebab kesulitan hidup. Nah, ini berisi argumen bahwa tadi anak jalanan, kemiskinan itu terjadi karena krisis yang berkepanjangan. Nah, kita yakin tidak ketika dikasih data, diberikan alasan, kita akhirnya yakin terhadap tulisan itu. Nah, yang terakhir yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi ini yaitu paragraf yang menceritakan berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Jadi beda, bukan menggambarkan, bukan menjelaskan, bukan mengajak, bukan berisi ide atau opini, tapi menceritakan berdasarkan kronologi atau waktu. Jadi contohnya misalnya, saya pagi ini sedang apa, siang sedang apa, sore sedang apa. Nah, itu adalah paragraf narasi. Jadi tadi kita sudah
paham. Di terakhir itu depan, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Itu barangkali penjelasan mengenai materi pemaragrapan bahasa Indonesia yang dapat kita pelajari dengan saksama. Selamat belajar, salam sukses semuanya. Terima kasih.